Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal mustami'un, saudara-saudara, teman-temanku sekalian yang senantiasa semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa pada hari yang berbahagia ini, yaitu masih berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keistiqomahan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa ini adalah tempat atau peluang bagi kita untuk selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah kita, banyak membaca Al-Qur'an ya pada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin, teman-teman, saudara-saudara sekalian, jadi hari ini kita akan berbicara santai, dengan santai gitu, yaitu kita membahas sedikit yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Ya, maksudnya di situ mungkin ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan mana yang lebih afdol? Mengkhatamkan Al-Qur'an berkali-kali di bulan Ramadan atau mengkhatamkan sekali aja tapi dengan tadabbur? Mana lebih afdal? Mengkhatamkan berkali-kali tapi tidak tadabbur gitu kan, daripada mengkhatamkan sekali aja tetapi dengan tadabbur. Mungkin ada pertanyaan kita seperti itu ya. Ini bagi yang mengkhatamkan gitu kan. Nah, banyak juga kita, teman-teman, saudara-saudara kita mereka sangat disayangkan sekali, dia nggak membaca Al-Quran secara keseluruhan gitu kan. Mungkin karena sibuk atau kerja dan semacamnya. Tapi tidak masalah ya. Yang penting di dalam hati selalu terniat di dalam hati untuk berusaha sesering mungkin untuk membaca Al-Quran. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada pembahasan kita tadi. Jadi kita berbicara sebentar saja nanti ya, yaitu berkaitan dengan mana yang lebih afdal di antara dua yang kita sebutkan tadi. Jadi di sini membaca Al-Quran itu sebenarnya intinya adalah tadabbur ya. Iya, tadabbur. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam berbagai tempat ya, yaitu berkaitan dengan Al-Quran ini atau mentadabburi Al-Quran. Mungkin diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha ya. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, kata Allah gitu kan. Berarti Al-Quran itu kalau tidak ditadaburi, maka bisa kita katakan mungkin bisa jadi nggak ada artinya gitu kan. Loh, kenapa nggak ada artinya? Ya karena hati itu terbuka ya kan dengan mentadaburi Al-Quran. Coba kita tengok ya, misalkan ada orang yang bukan muslim misalkan, bagaimana dia bisa ya kan hatinya terbuka
Ya, di antaranya adalah karena mentadaburi Al-Qur'an. Ya, mentadaburi Al-Qur'an, dibacanya Al-Qur'an, kemudian ditadaburinya. Ya, direnunginya. Bukan hanya sekedar baca saja. Ya, bukan sekedar baca saja. Makanya sebenarnya kita mentadaburi dulu, tadaburi Al-Qur'an tersebut, sehingga akan membawa kepada amalan begitu, kepada amalan. Artinya begini, contoh begini. Kalau misalkan kita baca dalam Al-Qur'an, kita baca ayat yang berkaitan dengan salat misalkan. Ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Ketika baca ayat itu, maka kalau kita tadabburi, kita hayati, tentu kita akan melaksanakan salat begitu kan? Karena kita mentadabburi ayat tersebut. Artinya apa? Apakah ayat yang Allah sebutkan itu kita amalkan gitu? Kita laksanakan begitu. Itu hasil dari tadabbur. Makanya disuruh untuk mentadabburi Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi kalau misalkan ada lagi dalam Al-Qur'an misalkan, ya kan? Dia menyebutkan sifat-sifat orang-orang soleh misalkan, atau ibadur rahman. Kayak mana ibadur rahman? Disebut Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang mana mereka berjalan di atas permukaan bumi ini dengan ketenangan. Ini ketika kita tadaburi, tentu kita akan ingin ya mengamalkannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, kalau ada orang-orang yang jahil berbicara kepada dia, maka dia menjawab dengan baik, dengan damai. Kalau malamnya dia sujud ruku' kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Jadi begitu ya ibadur rahman. Ya. Ada juga yang lain misalkan salatnya khusyuk. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, kemudian kita tadabburi, maka tentu kita akan menyandarkan kepada diri kita, ya kan? Menyandarkan kepada diri kita. Apakah kita sudah termasuk dari apa yang diperintahkan oleh Al-Quran? Itu tadabbur. Kalau nggak seperti itu, maka bisa kita katakan, ya, tidak akan bisa Al-Quran itu menghalangi seseorang untuk melakukan kemungkaran. Iya kan? Dia hanya baca saja, tapi nggak paham maknanya. Jadi tentu nanti nggak bisa menghambat dirinya untuk menghalangi diri dari perbuatan-perbuatan mungkar, maksiat dan semacamnya. Karena dia nggak paham apa yang dia baca. Dia tidak mentadaburi apa yang dia baca. Misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan, tapi karena dia tidak tadabbur, maka perbuatan dilarang itu tetap dilakukan juga, karena nggak ada tadabburnya. Jadi jelas ya teman-teman sekalian. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur itu lebih afdol daripada hanya sekedar membaca saja. Ya, karena banyak orang yang mana dia membaca aja, tapi nggak ada amalnya, nggak berpengaruh kepada perbuatannya sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya kan? Apa itu Rasulullah SAW? Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ya kan? Jadi sebenarnya Quran ini, kata Rasulullah SAW, ini bisa nanti menjadi penolongmu, memberikan syafaat kepada kamu. Dan ingat, bisa juga nanti Quran ini menjadi musuhmu, lawanmu. Ya, Al-Quran di akhirat itu bisa menjadi penolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Banyak hadisnya juga, ya kan? Ditolong oleh Al-Quran. Dan juga ingat, Al-Quran juga bisa menjadi musuh bagi kita, ya kan?
musuh bagi kita. Bisa menjadi musuh bagi kita. Kenapa jadi musuh coba? Iya, dibaca tapi tidak melewati kerongkongannya. Kan itu ada hadisnya kan? Jadi baca Quran itu hanya sebatas ke kerongkongan aja. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca Al-Qur'an ini sambil mentadaburinya. Ya. Nggak perlu banyak. Kalau misalkan nggak sanggup banyak, sedikit aja dulu. Ya. Sebenarnya kita ingin bertanya, ya. Ketika membaca Al-Qur'an itu kita ingin mengalahkan siapa gitu kan? Siapa yang ingin kita kalahkan? Ya, kita membaca Al-Qur'an ini karena Allah Subhanahu wa taala. Baca sedikit kita tadaburi, baca sedikit kita tadaburi. Man nusabik, ya kan? Siapa yang kita lawan? Enggak ada. Kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan menghafalnya. Hafallah sedikit demi sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit hafal, pertahankan. Ya, kemudian pahami maknanya. Jangan hanya kita menghafal tapi maknanya tidak paham-paham. Ya. Begitu ya teman-teman sekalian. Ya. Baik, jadi inilah sedikit pembahasan yang dapat kita sampaikan. Yaitu kalau kita membaca Al-Quran maka usahakan tadaburi, karena itu lebih afdal. Ya, takut kita Al-Quran itu menjadi musuh bagi kita nanti, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Darda, ya, sahabat Rasulullah SAW. Yang paling saya takutkan, katanya, pada hari kiamat itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kenapa begitu? Karena nanti takut seandainya Al-Quran itu nanti menanyai saya memerintahkan seperti ini, tapi kamu tidak lakukan. Kenapa itu? Gitu kan? Atau melarang seperti ini, tapi kamu tidak tinggalkan. Ini kan menjadi khusumat begitu ya. Bermusuhan kita dengan Al-Quran nanti di akhirat. Na'udzubillah. Jadi begitulah teman-temanku sekalian. Mari kita berusaha untuk membaca Al-Quran sambil mentadaburi, kita tengok maknanya, kita pahami maknanya, dan akan berbuah amalan nanti. Ya, kita sandarkan ke diri kita. Apakah yang ada dalam Al-Quran itu sudah kita amalkan atau belum? Ya, kalau belum, mari kita amalkan. Mari kita laksanakan agar kita nanti ya dibantu dan diberi syafaat oleh Al-Quran itu di akhirat. Makanya ya kan, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran sambil mentadaburi makna-makna ayat tersebut. Jadi mungkin inilah pagi ini, karena sekarang suasananya pagi ini ya, video ini dibuat pagi-pagi. Jadi pagi ini inilah yang dapat kita sampaikan. Semoga kita selalu sehat walafiat pada zaman yang penuh dengan cobaan ini ya, maksudnya sekarang kan zaman corona ini ya. Jadi kapan lagi gitu kan kita kembali kepada Allah, karena sekarang sudah bulan yang paling mulia, kemudian di zaman corona lagi. Kembalilah kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya, dan terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.